Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Dani Herdiwijaya, MSc. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu segenap jajaran pimpinan ITB dan hadirin yang berbahagia, izinkan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya membacakan riwayat hidup singkat dari Profesor Dani Herdiwijaya yang hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar berjudul Peran Keilmuan Fisika Matahari dalam Pengembangan Teknologi Antariksa menuju Indonesia Emas. Profesor Dani Herdiwijaya lahir di Semarang 26 Februari 1963 dan beliau tinggal di kota Cimahi. Saat ini beristrikan Lina Tarliah SE dan dikaruniai anak serta menantu Tania Dali Sonreta SPSI MPD, Muhammad Arif Saifullah SPSI, dan juga Muhammad Dali Aska almarhum. Beliau tergabung dalam keilmuan astronomi di Fakultas FMIPA dengan bidang keahlian fisika matahari dan menjadi guru besar penuh sejak 1 Mei 2023. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SD Kristen 3 Salatiga tahun 75, kemudian dilanjut ke SMP Negeri 2 Jepara, kemudian juga SMA Negeri 1 Jepara tahun 81. Beliau kemudian masuk ke Departemen Astronomi dan lulus tahun 88. Kemudian melanjutkan Magister Astronomi di Faculty of Science Kyoto University tahun 94 serta program doktor di fakultas yang sama selesai tahun 1997. Beliau bergabung dengan ITB tahun 1990 dan pernah menjadi Sekretaris Departemen Astronomi, Ketua Departemen Astronomi, Kepala Observatorium BOSA, kemudian juga Ketua Prodi Sarjana dan Pasca Sarjana Astronomi, Ketua KK Astronomi, kemudian kembali menjadi Ketua Prodi Sarjana, Magister dan Doktor Astronomi, kemudian Ketua Prodi Magister dan Doktor Astronomi, kemudian juga menjadi anggota tidak tetap Senat FMIPA, kemudian anggota Senat FMIPA juga, dan juga menjadi anggota tetap Senat Akademik ITB 2019-2023. Beliau juga menjadi anggota Board of Reviewer LPPM ITB dari tahun 2022. Kemudian saat ini menjadi Wakil Kepala Observatorium BOSA dan juga Ketua KK Astronomi. Beliau juga saat ini menjadi anggota tetap Senat Fakultas MIPA dan juga anggota tetap Senat Akademik ITB. Dalam kegiatan penelitian, kurang lebih Profesor Dani Herdiwijaya banyak terlibat dalam penelitian berbasis teleskop surya di Observatorium BOSA, kemudian juga terkait dengan pemotretan jejak matahari dengan metode multiple exposure, kemudian juga penelitian terkait gerak dan morfologi magnetik bintik matahari, kemudian juga pemodelan sinar kosmik stasiun South Pole. Beliau mempublikasikan karya-karya ilmiahnya dalam lebih dari 96 makalah yang terindeks dari mulai Q1 sampai Q4 ya, lengkap dalam bentuk jurnal, proceeding baik nasional maupun internasional. Berikutnya, beliau telah meluluskan mahasiswa lebih dari 60 mahasiswa program sarjana astronomi, kemudian lebih dari 25 mahasiswa program magister astronomi,
dan 3 mahasiswa program Doktor Astronomi. Kemudian beberapa penghargaan yang telah beliau raih. Yang pertama, nama asteroid 12178 Dani 4304 T3, ini seperti Star Wars ya, Star Trek. Kemudian Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden RI. Tadi nama asteroid dari International Astronomical Union. Kemudian penghargaan pengabdian 25 tahun ITB. Kemudian penghargaan karya inovasi pada Disnatalis ke-60 ITB. Kemudian juga Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden RI. Nah, di balik penampilannya yang kalem, tenang, ternyata Pak Profesor Dani Herdiwijaya penggemar the real rock ya, dan juga classic rock. Di situ ada Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, kemudian Mangga dan sebagainya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Dani Herdiwijaya MSc untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak, Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Pada waktu yang mulia ini, di tempat Aula Barat yang historik, saya selalu mengagumi ruangan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan singkat yang berjudul Peran Keilmuan Fisika Matahari dalam Pengembangan Teknologi Antariksa Menuju Indonesia Emas. Mohon maaf sekiranya presentasi ini sedikit mengawang-awang. Mungkin ya secara umumnya penelitian astronomi melihat apa yang tidak terlihat, memegang apa yang tidak kita bisa pegang ya, dan merasa apa yang tidak bisa kita rasakan secara langsung, dan tentu saja skala yang tidak bisa direproduksi di bumi dengan teknologi apapun. Tapi itulah satu keunggulan sebuah keilmuan dan teknologi. Dan begitu kita sudah mempunyai data, maka peradaban manusia akan semakin meningkat. Di antara bermilihat bintang, Ibu Bapak pasti sudah pernah melihat bintang. Orasi ini hanya memperkenalkan satu bintang saja. Satu bintang saja sudah menjadi guru besar. Apalagi bermilihat-milihat bintang. Dan saya yakin antariksa ini akan menyediakan topik penelitian untuk bermilihat-milihat guru besar. Dan mengapa istimewa? Karena matahari yang paling dekat. Kita sudah, peradaban dahulu sudah mengenal peredaran matahari untuk bercocok tanam ataupun melakukan navigasi ataupun sampai pembangunan Candi Borobudur, Candi Prambanan, semuanya berdasarkan pergerakan matahari.
dan itu jelas meningkatkan satu peradaban yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di matahari itu sendiri? Jadi keilmuan matahari yang kebetulan saya ditakdirkan untuk mempelajarinya, itu adalah mempelajari fisis dari matahari itu sendiri. Bukan saya untuk ahli sel surya ya, jadi memang agak berbeda. Yang saya pelajari adalah tentang fisis daripada matahari dari interior sampai permukaan atau sampai atmosfer, dan sampai materi yang dikeluarkan oleh matahari itu sendiri. Dan kita mengetahui matahari temperatur permukaannya 6.000 derajat. Ini yang saya katakan tadi, 6.000 derajat saja tidak ada material yang bisa menahan 6.000 derajat. Apalagi di inti matahari yang 15 juta derajat. Keunggulannya adalah kita bisa memberikan angka 15 juta derajat. Meskipun di bumi juga tidak bisa mereplikasi 15 juta derajat. Ini adalah contoh pengamatan satelit dari satelit Kyoto tahun 1986 tentang komet Halley. Komet ini sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Tetapi kemunculannya seringkali justru diasosiasikan dengan satu hal yang negatif. Ada bencana, ada pergantian rezim dan seterusnya. Dan Edmund Halley, beliau seorang saintis, menganalisis data kenampakan komet beberapa tahun sebelumnya. Dan beliau sudah bisa memprediksi nanti di tahun 1758 akan muncul komet lagi. Tapi beliau tidak sempat merasakan prediksinya, dan beliau meninggal kira-kira 10 tahun sebelumnya. Dan adanya prediksi secara ilmiah ini jelas meruntuhkan asumsi masyarakat bahwa komet ini berkonotasi negatif. Justru pengamatan dengan budaya ilmiah yang dipelajari itu akan meruntuhkan semua tembok-tembok asumsi masyarakat yang negatif. Dan itu sudah terbukti dengan banyak hal. Dan misteri ekor komet ini yang selalu menjawab tampak di gambar ini. Ekor kometnya sangat dinamis, kadang bentuknya lurus, kadang aneh. Dan orang mempertanyakan, kenapa kok seperti itu? Dan arahnya menjauhi matahari. Edmund Halley sudah menduga bahwa ini ada sesuatu yang mengalir dari matahari, menabrak komet itu, kemudian terionisasi dan muncul komet. Asumsi itu di abad 17. Tapi perlu 1967, perlu 200 tahun untuk bisa menafsirkan secara betul bahwa ada sesuatu, dan itu sudah diamati dengan satelit, artinya menunggu sampai teknologi satelit meluncur, kemudian saat sampai di Venus betul-betul ada, dan kita mendeteksi kecepatannya bisa sampai 400 km per sekon. Tidak ada mungkin yang kecepatan 400 km per detik. Peluru saja mungkin hanya kurang dari 2 kilo per detik. Ini 400 km per detik. Jadi di sini menunjukkan bahwa data merupakan data, tapi bahwa itu interpretasinya bisa juga menunggu satu generasi untuk bisa menafsirkan secara betul. Kemudian masih di abad 18 dilakukan pengamatan gerhana matahari total. Ini juga merupakan fenomena alam yang luar biasa, tapi ini di siang hari. Kejadiannya sangat singkat, paling lama hanya 7 menit. Dan saat itu abad 18 sudah ada plat fotografi, sehingga fenomena gerhana matahari sudah
dapat direkam dan sudah ditemukan spektroskopi, alat untuk mengukur spektrumnya. Dari pengamatan 1869 itu ternyata teridentifikasi satu garis di 530 nanometer. Karena tidak ada dalam satu sistem dalam daftar periodik, maka diberi nama unsur koronium, sebuah unsur baru dalam daftar periodik. Tapi kemudian 1939, ini ilmuwan-ilmuwan dari kimia ternyata membuktikan bahwa itu bukan unsur baru, tapi unsur besi yang terionisasi 13 kali. Untuk sampai tingkat ionisasi yang sangat tinggi, diperlukan temperatur jutaan Kelvin. Jadi begitu kita melihat corona di sini, sebetulnya kita melihat temperatur jutaan Kelvin. Menurut ilmuwan kimia, ya. Dan ini menjadi problema yang sangat besar sampai sekarang, belum terpecahkan. Dan dari pengamatan abad 18 sampai awal abad 19, data GMT dan interpretasinya perlu waktu puluhan tahun juga. Nah, ini kemudian apa yang dapat saya pelajari. Ini saya mempelajari bintik matahari, mempelajari setiap satu titik-titik ini, saya ukur posisinya. Memang agak kurang kerjaan di sini. Dan saat itu kami di S3 hanya ada 2 grup yang meneliti dengan metode tersebut. Satu ada di grup Hungaria dan satunya ada di grup Kyoto, di mana saya mengambil S3 di situ. Dan dalam perjalanannya ternyata dari grup Hungaria berhenti. Dan akhirnya tinggal ada grup Kyoto. Sekarang saya pindah di ITB menjadi grup ITB. Sebagai satu-satunya grup yang masih mempelajari yang sepertinya kurang kerjaan di sini, mengukur satu demi satu bintik matahari di situ. Mengapa istimewa? Karena bintik matahari ini merupakan medan magnetik yang kuat, tampak di bawah di sini. Ini adalah struktur medan magnetik. Kekuatannya 3000 Gauss, jauh lebih besar daripada magnetosfer bumi yang hanya setengah Gauss. Itu tadi, skalanya tidak ada yang bisa direplikasi di bumi. Skalanya hanya ada di alam semesta. Dan kalau ada terjadi ledakan matahari, maka energi yang sangat besar itu akan mengalir ke seluruh tata surya termasuk ke bumi. Nah, apa gunanya melakukan penelitian gerak diri yang nyari-nyari pekerjaan gitu ya? Pertama adalah untuk mengetahui bahwa di permukaan matahari itu ada pola gerakan, ada pergerakan fluida. Kita asumsikan plasma sebagai fluida. Ternyata ada yang kita sebut rotasi. Jadi matahari berotasi tapi merupakan rotasi diferensial. Di bagian ekuatornya berotasi lebih cepat dibandingkan di bagian kutubnya. Karena matahari berupa gas. Jadi bukan benda bola padat seperti bola sepak yang kalau kita berotasi semuanya berotasi dari ekuator sampai kutubnya. Matahari adalah bola gas. Dan selain berotasi juga ada pergerakan dari kutub ke selatan, dari kutub ke ekuator, yang kita sebut sebagai aliran meridional. Nah, kedua gerak ini sangat penting. Meskipun ukurannya yang rotasi diferensial hanya kira-kira 114 meter per sekon, dan di lintangnya hanya 4,5 meter per sekon. Sangat kecil. Sangat kecil tapi sangat signifikan. Signifikan untuk mengatur seluruh hidup matahari berupa siklus matahari.
Kalau gerakannya terlalu besar, seperti kita mengaduk kopi, kalau adukannya terlalu cepat, maka bisa juga tidak menjadi kopi yang enak. Dan pergerakan ini tidak boleh terlalu besar, karena akan menghancurkan justru interior dari matahari itu sendiri. Jadi memang harus pas. Memang alam mengukurnya sangat pas, meskipun ukurannya sangat besar, 700.000 km. Yang kedua, manfaatnya adalah kita ingin memprediksi adanya ledakan matahari. Ada di gambar di sini, yang gambar yang atas, kiri atas adalah di panjang gelombang 193 angstrom, kira-kira temperaturnya sampai 20 juta derajat. Jadi yang kita lihat di citra itu adalah temperatur 20 juta derajat. Kemudian di bawah adalah 131 angstrom dengan temperatur 10 sampai 16 juta. Dan terlihat di sini struktur medan magnetik dan satu saat ini ada semacam kilatan. Tapi kilatan yang ada di panjang gelombang temperatur yang sangat tinggi tidak terlihat di yang kita lihat secara visual sebelah kanan atas. Jadi memang apa yang kita lihat ini memang sangat terbatas kalau kita ingin menafsirkan satu fenomena di alam semesta. Nah, kembali saya mengukur satu-satu bintik ini. Ya, ini berubah terus sehingga tiap 5 menit diukur, tiap menit diukur dan seterusnya. Dan akhirnya bisa membuat kurva yang di atas ini untuk melihat kecepatan geraknya. Dan ternyata kecepatan gerak sebelum dan sesudah ledakan matahari berbeda. Artinya begitu ada ledakan matahari, maka struktur dari medan magnetik, struktur dari bintik matahari itu berubah. Dan ini yang menjadi pertanyaan besar. Bagaimana terjadi ledakan? Dan sampai sekarang riset masih terus dilakukan karena ini suatu fenomena yang sangat non-linear, sehingga perlu data dengan resolusi waktu dan resolusi spasial yang lebih tinggi. Nah, setelah ledakan, saat ada ledakan matahari, maka ada fenomena yang mengikuti, yaitu yang kita sebut sebagai lontaran massa matahari. Nah, ini terlihat ada bintik-bintik kecil ini. Ini artinya ledakan itu memancarkan proton dengan kecepatan yang bisa sampai 2000 km per detik dan dia sudah menghantam detektor yang ada di satelit. Sehingga kalau ada ledakan matahari diikuti dengan fenomena ini, maka dia akan membutakan semua sensor optik dalam satelit. Nah, kemudian ledakan itu akan menjalar ke tata surya di sini dan akhirnya sampai ke bumi. Ini ada bumi dan strukturnya memang gelombang kejut ini sangat besar. Kita menyebutnya sebagai badai matahari karena berasal dari matahari. Kadang menyebutnya juga tsunami antariksa karena memang itu berupa penjalaran daripada gelombang kejut, dinding-dinding daripada gelombang kejut. Dan akhirnya sampai ke bumi, dan yang terganggu adalah seluruh sistem satelit ataupun antariksawan yang ada di antariksa. Jadi energi yang radiasi ini, radiasi saat badai matahari ini sangat-sangat besar. Kita mengenal sinar X Ronsen, foto Ronsen, itu hanya 1/100 milisievert. Tapi radiasi di sini bisa sampai 2000 milisievert. Pasti akan skalanya akan fatalitas untuk manusia yang tidak terlindungi. Dan saat badai ini terjadi, maka astronot itu masuk ke satu kabin khusus di International Space Station
agar tidak terkena radiasi. Nah, saat badai 2003 ini juga beberapa satelit langsung rusak, bahkan ada wahana yang berada di Mars lebih jauh dari bumi juga rusak. Jadi betapa efeknya sangat besar. Dan kalau ada fenomena yang sangat ekstrim, kita nyebutnya cuaca antariksa ekstrim, kerugiannya juga sangat besar, karena itu merupakan sistem yang saling terkait. Estimasinya sudah segitu besarnya, 49. Berikut adalah gambar tentang aktivitas matahari. Kita sudah mengenal reaksi fusi di inti matahari. Sekarang orang sudah bekerja di sini dan beberapa sudah menentukan hasil reaksi fusi buatan manusia, tapi masih dalam waktu yang sebentar. Depan akan menjadi reaktor fusi yang aktif berdasarkan hidrogen. Betapa luar biasanya di sini. Ini adalah fenomena magnetik. Resolusinya hanya 300 km. Kita ingin resolusi yang bisa 100 km atau bahkan 10 km. Agar lebih detail kita melihat struktur magnetik. Dan teknologi antariksa itu hanya dapat berkembang dengan kemapanan atau pemahaman kita tentang aktivitas matahari. Dan sains dasar yang perlu dikembangkan adalah basic space science. Ini harus menjadi satu hal yang fundamental dan menjadi pilar kedaulatan bangsa. Karena antariksa adalah masa depan manusia. Di sana merupakan daerah yang tidak bertuah, tidak ada bentrokan. Silakan bentrok, saya akan cari yang lain. Tidak ada perebutan lahan, mau sertifikat yang mana. Dan tidak ada, semuanya hanya mengandalkan teknologi dan keilmuan. Ini adalah hasil foto satelit, bukan simulasi. Dan ini merupakan temperatur tadi sampai 16 juta derajat. Kita melihatnya sangat kompleks. Medan magnetik yang kita bayangkan di percobaan sederhana yang tidak tutup, multipole. Nah, generasi emas adalah generasi pemimpin Indonesia masa depan. Dan itu tidak lama lagi, hanya 2050. Dan dekade ke depan, manusia sudah akan tinggal di bumi. Eksplorasi antariksa juga akan semakin menjadi realitas. Sumber daya alam di asteroid, nilai finansialnya bisa jauh lebih besar daripada nilai ekonomi global. 100 triliun dolar, satu satelit, satu asteroid bisa ribuan kali nilai. Jadi dari sisi eksplorasi sangat menantang. Oleh karena itu kita harus selalu meningkatkan awareness kepada generasi emas bahwa ada satu cakrawala yang harus kita jangkau. Bukan satu utopia, tapi harus menjadi satu realitas. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena saya berdiri di sini karena ada jutaan uluran tangan dari ibu bapak sekalian. Mungkin yang hadir di sini hanya sebagian, tapi ada jutaan uluran tangan dan ada jutaan budi yang saya terima. Sehingga saya perlu mengucapkan terima kasih
Meskipun yang hadir di sini hanya sebagian kecil mewakili ucapan terima kasih saya. Yang pertama saja kepada orang tua almarhum Sudikto, ayahanda saya, dan Ibu Hermin Suprapti. Karena keduanya yang selalu mendorong tolong sampai tahap guru besar. Dan saya berdiri di sini, beliau sudah tidak ada. Kemudian untuk sampai ke sini saja putus nyambung motivasinya. Dan yang selalu menyambungkan adalah istri saya di sana. Dan di sini ada 4 dekan FMIPA yang saya juga mengajukan mohon maaf karena selama jabatan beliau saya belum sampai ke berdiri di sini. Dan keluarga besar Pendowo yang hadir di sini ataupun yang mewakili, dan kepada guru-guru saya di astronomi. Ini senior yang luar biasa. Keilmuannya dalam berbagi itu yang harus saya tularkan ke generasi berikut. Dan banyak sekali tenaga pendidikan yang membantu, dan terima kasih juga kepada Observatorium Bosca. 100 tahun Observatorium Bosca sudah memberikan jiwa yang tertanam di saya selama menjadi peneliti di sana ataupun bergaul dengan semua pengamat di sana. Jadi jangan tinggalkan jiwa Observatorium Bosca ini untuk generasi mendatang. Terima kasih. Saya akan membacakan ini sebagian foto, dan ada anak saya Muhammad Dali Aska yang paling kanan, masih lucu. Saya akan membacakan kode kehormatan. Ini mengingatkan saya kepada institusi dan masyarakat. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung 17 Februari 2024. Profesor Dani Herdiwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.